Halo, ketemu lagi di kelas pemrograman. Kali ini aku mau buat database MySQL di XMPP. Nah, sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa untuk di like, di comment, di subscribe. Jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian. Dan mari kita belajar di kelas pemrograman. Oke, sebelum kalian bikin aplikasinya, sebelum kalian bikin database-nya, kalian yang pasti harus banget punya XMPP ini. Kalian bisa download aplikasi XMPP-nya. Untuk downloadnya nanti bakal aku taruh di description box aja nama linknya. Nah, sebelum mulai itu kita harus klik start my Apache sama klik start yang MySQL. Udah cukup dua itu aja. Nah, setelah kalian tadi udah start my Apache sama MySQL, kalian masuk ke browser kalian dan kalian langsung masukin link localhost/php/myadmin/. Nah, nanti tampilannya itu bakal kayak gini. Nah, kalau kita mau bikin database-nya itu, di sini ada tulisan new. Nah, ini kan loading ya. Kita tungguin aja karena lama biasanya. Nah, di sini kita buat database-nya. Apa kita mau buat database-nya? Misalnya contohnya namanya DBMHS. DBMHS yaitu DB mahasiswa. Nah, di sininya kalian bisa masukin yang ini, collection. Nah, habis itu kalian create. Nah, di sini kan tulisannya database DBMHS create. Nah, kita kliknya di sini. Nah, kayak gini. Nah, kita tulis di sini. Kita mau create table lagi nih. Misalkan namanya table underscores mahasiswa misalnya. Nah, kita cukup. Ini kalian mau bikinnya berapa kolom? Nggak sebanyak-banyak. Misalkan kita bikinnya 5 kolom aja untuk standar. Nah, di sini kita go. Nah, di sini ada loading lagi. Kita tungguin. Nah, ini kan kita bikinnya 5 kolom ya. Coba deh kita lihat ada 5 kolom atau enggak nih. Ini hitungnya kolom 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kita buat misalnya tabel mahasiswa itu terdiri dari apa aja. Misalnya terdiri dari name. Nah, di sini ada pilihannya integer itu untuk sesuatu yang bisa dikali atau ditambah atau dijumlahkan. Di sini ada varchar, di sini ada text, di sini ada date, dan sebagainya. Kalian pasti udah tahu kan untuk nama sintaknya. Nah, untuk name ini kita masukin aja misalnya integer atau varchar. Gitu, kita misalnya masukin aja varchar. Atau kita masukin aja integer deh. Nah, di sini kita bisa masukin berapa totalnya length atau values-nya misalnya 10. Jadi maksimalnya dia cuma bisa nulis 10 angka. Kayak gitu. Nah, di sini ada ini ya, kita kosongin aja. Nah, terus abis name kita buat di sini misalkan nama mahasiswa. Nama mahasiswa pakainya varchar. Biasanya nama panjangnya kita bikinnya 30. Nah, abis nama biasanya ada jurusan. Kita masukin lagi varchar. Kayak cukup 20 aja. Di sini kita masukin nomor telepon. Masukin integer. Cukup 15 aja. Di sini terakhir kita masukin alamat. Varchar, biasanya alamat itu banyak ya. Misalnya kita boleh masukin 100 atau bahkan maybe more misalkan 150. Nah, di sini kita kosongin aja. Nah, di sini itu ada collection, ini kita kosongin aja. Di sini ada atribut, kosongin aja. Nah,
Di sini juga ada null atau index. Di sini ada namanya primary key, unique, index, full text atau spatial. Nah, di sini itu kalian bisa masukin primary key-nya di kolom mana. Kalau aku mau bikin di kolom name, kenapa? Karena kalau udah pakai primary key itu dia nggak bakal bisa masukin nama name yang double. Kalau double dia nggak bakal ke input kayak gitu. Karena kalau nama pasti banyak yang sama namanya kan. Jadi kita guein aja. Nah, habis kayak gitu, ini kita kosongin aja semuanya. Nah, ini tinggal kita save aja. Lagi processing request. Nah, di sini udah kelihatan kan nih. Ini udah ada tabel strukturnya. Di sini ada 5 kolom tadi. Ini kan belum ada isinya nih, masih kosong ya. Kita lihat di browse aja. Tuh, MySQL udah ada, tapi belum ada isinya. Kalau lihat itu di structure, nih kayak gini, tuh integer 10, varchar 30, varchar 20, integer, kayak gitu. Dan di sini ada primary key-nya kayak gini, name. Nah, kalau kita mau masukin datanya, berarti kita klik di insert. Nah, kita bisa isi di sini. Di sini ada function, kosongin aja. Nah, di sini kita isi name. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nama misalnya kelas, pemro, graman. Nah, jurusannya misalnya sistem informasi. Nomor teleponnya 0812 x misalnya 0812 12 9 sekian. Nah, alamatnya di mana? Misalnya alamatnya di Jakarta Selatan. Kuningan City misalnya. Nah, di sini itu ada keterangan ignore. Ini jadi kita bisa buat tabel baru lagi kayak gitu. Nah, habis itu ini kita langsung di sini nih continue with berapa? Kita continue with insertion with 1 row aja, jadi jangan ada 2 row ke bawahnya. Nah, ini kita go. Kita go. Nah, 1 row insert coba kita lihat ya. Udah masuk atau belum? Kita lihat di sini. Nah, di sini masukkan langsung tuh name, kelas, sistem informasi, telepon, sama alamat. Nah, di sini juga kalian bisa diedit, di copy atau di delete. Jadi kalau kalian mau bikin lagi, kalian tinggal bikin lagi di sini. Kita bakal input satu lagi ya, misalnya email 1, 2, 3 sekian, namanya misalnya Adam Naswa dan jurusannya misalkan teknik informasi. Nomor teleponnya kita masukin. Di sini kita tulis Jakarta Pusat. Kayak gitu. Nah, di sini selalu diingetin satu. Gak diingetin juga apa-apa karena kita udah tulis di ignore, kecuali gak di ignore, dia bakal muncul dengan sendirinya. Di sini kita go lagi.
Oke. Nah, kayak gitu. Nah, kita bisa lihat lagi udah ke input atau belum, ada di browse. Nah, langsung ke input kan di sini yang pertama, di sini yang kedua. Kayak gitu. Jadi cukup sekian video cara membuat database di MySQL PHP MyAdmin di aplikasi XAMPP. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan di kolom komentar. Untuk video selanjutnya, jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe, dan di share. Jika ada pertanyaan bisa di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.